Halo, masih bersama Superdan. Hari ini Superdan berada di kota Solo, di mana kota Solo ini terkenal dengan suasananya yang ramah, selau, adem, ayem, tentrem, dan juga memiliki UMK dengan angka 2.570.000 per bulan. Dengan angka tersebut, tidak ada alasan untuk tidak berkunjung di beberapa tempat di kota Solo. Banyak tempat-tempat di kota Solo yang menyajikan keindahan dan keseruan dan memiliki harga yang gratis. Apa itu? Mari ikuti. Oke, piknik yang pertama, saya akan membawa teman-teman ke Taman Sriwedari, di mana Taman Sriwedari ini adalah salah satu tempat yang punya roh di Solo. Bukan cuma taman biasa, tapi saksi sejarah dan budaya yang sudah hidup sejak awal abad ke-20. Bagus rusanya? Bagus enggak? Bagus. Ada mana rusanya mana? Kejar sana. Ke sana. Awalnya Taman Sriwedari dibangun pada tahun 1901 oleh Sri Susuhunan Pakubuwono X. Tujuannya sederhana tapi mulia, jadi ruang hiburan rakyat dan pusat kegiatan budaya. Dari dulu sampai sekarang, Sriwedari identik dengan seni pertunjukan, terutama wayang orang Sriwedari yang legendaris itu. Dulu orang-orang datang ke sini bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi juga untuk nguri-nguri budaya Jawa. Nah, yang bikin taman ini punya kesan hangat dan agak magis adalah rusa-rusanya. Di sudut taman ada kandang rusa yang sudah jadi ikon tersendiri. Rusa-rusa di Sriwedari bukan sekedar pelengkap, tapi bagian dari ingatan kolektif warga Solo. Banyak orang Solo yang sejak kecil punya kenangan. Pertama kali lihat rusa dari dekat, kasih makan dengan daun atau dengan sayuran, atau cuma berdiri diam melihat rusa-rusa itu bergerak pelan, tenang, seolah nggak tergesa oleh waktu. Rusa sendiri dalam budaya Jawa sering dimaknai sebagai simbol kelembutan, ketenangan, dan kelarasan dengan alam. Cocok dengan suasana Sriwedari yang teduh dan bersahaja. Kehadiran rusa-rusa ini seperti pengingat bahwa di tengah kota masih ada ruang untuk pelan-pelan bernapas. Sekarang, meskipun Solo terus berkembang, Taman Sriwedari tetap bertahan sebagai ruang nostalgia. Tempat di mana sejarah, seni manusia dan alam, termasuk rusa-rusanya, hewan-hewannya, hidup berdampingan. Datang ke Sriwedari itu rasanya bukan cuma untuk jalan-jalan, tapi pulang ke cerita lama yang masih berdenyut sampai hari ini. Hewan-hewan yang ada di Taman Sriwedari bukan satwa liar yang tiba-tiba muncul, melainkan rusa, angsa yang sengaja dipelihara sebagai bagian dari konsep taman yang sejak lama.
Tradisi menghadirkan rusa di lingkungan keraton dan taman kerajaan Jawa sudah ada sejak masa lalu. Di era Kasunanan Surakarta, rusa dipandang sebagai satwa simbolik, lambang ketenangan, kehalusan budi, dan harmoni dengan alam. Karena itu, kehadiran rusa di Sriwedari awalnya selaras dengan fungsi taman sebagai ruang rekreasi dan budaya yang adem secara lahir dan batin. Rusane ucul yang Di Sriwedari juga bisa mancing. Sejak dulu di kolam Taman Sriwedari, warga sering memanfaatkannya untuk memancing ikan air tawar. Biasanya bukan mancing komersial atau lomba besar, tapi mancing santai. Orang tua, bapak-bapak, kadang juga anak muda, duduk lama nunggu kail bergerak pelan. Menariknya, suasana mancing di Sriwedari itu khas. Di satu sisi ada rusa-rusa yang tenang, di sisi lain kolam dengan pemancing yang sabar, dan di sekitarnya pepohonan tua yang bikin waktu terasa melambat. Tidak lengkap kalau ke Solo kita tidak ke alun-alun kidul, yaitu ruang sakral yang membumi. Sejak awal alun-alun kidul dirancang sebagai bagian penting tata ruang keraton Jawa. Letaknya di sisi selatan Keraton Surakarta yang berfungsi sebagai ruang penyeimbang. Daya tarik terbesar alun-alun kidul adalah Kebo Bule, kerbau berwarna putih keabu-abuan yang memiliki posisi istimewa dalam budaya keraton. Kebo Bule paling dikenal sebagai Kebo Kiai Slamet, kerbau pusaka Keraton Surakarta. Dalam kepercayaannya adalah simbol kesetiaan, lambang keteguhan dan ketenangan, dan penjaga spiritual keraton. Setiap tahun, Kebo Bule selalu menjadi pusat perhatian saat kirap malam 1 Suro. Ribuan orang rela berdesakan demi melihat iring-iringan Kebo Bule berjalan pelan di depan pusaka keraton. Banyak yang percaya, menyentuh dan sekedar berada dekat Kebo Bule membawa berkah dan keselamatan. Masyarakat bisa melihat dengan dekat terkait dengan Kebo Bule itu. Anak-anak takjub, orang dewasa menaruh hormat, wisatawan merasa sedang menyaksikan tradisi yang masih bernafas, bukan artefak museum. Ya, di alun-alun kidul ini kita bisa merefresh, bisa berpiknik, bisa juga menikmati kuliner yang ada di kota Solo. Jadi, kapan kamu akan ke Solo? Dan kita akan bersama-sama menuju ke sana. Saya tunggu di Solo.